kita akan melakukan pembahasan UKOM untuk mata ajar KMB sesi 2. Ketentuannya adalah 1 menit untuk 1 soal. Ya, jadi kita punya waktu 180 menit untuk mengerjakan soal sebanyak 180 soal dengan berbagai macam keilmuan ya. Jadi ketentuan lainnya adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman baca udah ada 30 detik atau setengah menit, lalu kemudian bingung, tinggalin ya. Dan jangan terkecoh dengan soal vignette yang panjang ya. Jadi bagaimana triknya? Di sini ada langkah-langkah atau triknya. Yang pertama, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, jadi pertanyaannya dibaca dulu, jangan vignette-nya dibaca ya. Jadi pertanyaannya dibaca dulu. Lalu kemudian baru baca data vignette sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan apa masalah keperawatan, nah mau nggak mau kita baca vignette semua. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apa langkah selanjutnya dilakukan perawat, vignette nggak perlu dibaca. Ya, Anda cukup mencari tahu apa yang sudah dilakukan oleh perawat. Ya, sehingga dapat menentukan jawaban dengan cepat. Ya, dan yang terakhir pilih jawaban dengan tepat. Ya. Oke, contoh nomor 98 ya. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke klinik. Ini salah nih, jangan baca soalnya dulu. Yang pertama kali kita baca adalah yang kuning dulu nih. Apa masalah keperawatan? Oke, Bu, masalah keperawatan. Berarti ini soal analisis. Ya. Jenis soal itu banyak ya teman-teman ya. Ada analisis, ada recall. Recall itu just mengingat kembali ya. Terus ada yang intervensi atau tindakan ya. Setelah tindakan ini apa yang dilakukan? Nah, begitu ya. Nah, kalau yang ditanya adalah masalah keperawatan, berarti ini adalah soal analisa. Jadi mau nggak mau kita harus baca ya. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke poliklinik mata ya dengan keluhan penurunan ketajam penglihatan, mata berair, pasien mengalami gangguan di kelenjar lakrimalis. Pasien kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya sering tersandung saat berjalan. Ya, maka kita lihat karena analisa, maka kita akan lihat data mana yang terbanyak. Ya, resiko cedera ada ya. Tersandung saat berjalan karena pandangan kurang, gangguan rasa nyaman nggak ada ya, intoleransi aktivitas ada ya, perubahan kegiatan ADL tidak ada, gangguan sensori persepsi penglihatan ada. Sekarang banyakkan yang mana? Resiko cedera datanya cuma 1 ya, gangguan rasa nyaman datanya nggak ada, intoleransi aktivitas datanya 1, perubahan kegiatan activity daily living tidak ada datanya. Kalau data gangguan sensori persepsi datanya banyak, penurunan ketajaman, mata berair, pasien mengalami gangguan kelenjar lakrimalis. Jadi jawabannya C. Oke ya, ini adalah soal analisa. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Ya, yang kuning-kuning dulu nih. Prinsip pemberian obat yang dilakukan di atas. Prinsip pemberian obat yang dilakukan oleh perawat di atas. Berarti recall. Pertanyaan terkait dengan recall. Ya, nggak usah kita baca lengkap, cukup kita cari perawat menggunakan gelas ukur yang tersedia pada saat memberikan obat pada pasien ya. Berarti apa nih? Apakah benar rute, benar obat, benar dosis, benar pengkajian atau benar pasien? Yang tentunya benar dosis karena yang digunakan adalah gelas ukur ya. Oke. Jelas ya, ini tipe recall. Soal nomor 102 tipenya recall ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya adalah apakah intervensi hasil pemeriksaan AGD? Nah, ditanya interpretasi ya. Berarti ini soal analisis ya. Kita lihat aja pH-nya 7,47. Wah, tinggi nih ya. PCO2-nya 32, HCO3-nya 25. Ya, kita bingung. Kalau tinggi berarti kan alkalosis toh? Ya enggak? Berarti antara B sama C. A nggak mungkin, D nggak mungkin, E nggak mungkin ya. Ini interpretasi ini gabungan antara analisis dan recall. Jadi kalau kita menganalisis tanpa kita recall, tanpa kita tahu, tanpa kita mengingat berapa sih nilai normal pH, PCO2,
dan HCO3- ini nggak bisa kejawab ya teman-teman ya. Oke, ini karena pH-nya naik, kemungkinan alkalosis, jadi A, D, E tidak mungkin, tinggal B sama C. Ini karena metabolika atau karena respiratorika? Kita lihat klinis riwayat pasien ya. Oke, frekuensi napas 30 kali per menit. Berarti dia mengalami alkalosis diakibatkan karena gangguan respiratori. Berarti C. Oke ya. Next, pertanyaan dulu kita baca. Apakah upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut? Nah, berarti kan harus dibaca ya. Upaya pencegahan apa? Ya, kita baca. Seorang perawat perempuan usia 33 akan melakukan pemeriksaan fisik para pasien. Pasien tampak mengantuk saat akan dilakukan pemeriksaan. Saat diperiksa oleh perawat, pasien sangat tidak kooperatif dan tampak kesal dengan perawat. Nah, untuk mencegah biar pada saat perawat melakukan pengajian itu pasien tidak ngantuk, kooperatif, ya tidak tampak kesal, maka upayanya adalah oke, apa nih kira-kira? Nah, harus minta persetujuan tindakan dari pasien terlebih dahulu, ya teman-teman ya seperti itu. Oke, next 113. Nah, ini sama dengan soal yang pertama. Ya, pertanyaan analisa. Apakah masalah perawatan prioritas yang tepat pada kasus di atas? Berarti mau nggak mau kita harus membaca kasusnya dengan detail, ya, lalu kemudian mengidentifikasi data mana yang datanya banyak. Masalah mana yang didukung oleh data yang lebih banyak. Ya, contoh, nyeri, sakit kepala, lemas, TTD, ETD 110/70, frekuensi nadi 112 kali per menit, template test positif, ya. Leukositnya rendah, HB-nya masih bagus, hematokritnya masih bagus, nafasnya masih bagus. Ya, ini yang saya tanda-tandain warna ini yang apa namanya abnormal ya. Trombositnya 14.000. Masalah keperawatan prioritas. Kita lihat defisit cairan. Ya, defisit cairan HB-nya masih oke. Data-data yang lain juga terkait cairan tidak ada ya. Nyeri akut, oh ada Bu, nyeri pada persendian dan sakit kepala. Datanya 2 ya. Keletihan, oh ada Bu. Lemas, datanya 1. Resiko perdarahan, oh iya Bu, ada. Tekanan darahnya turun, nadinya naik, krem tes positif, trombositnya 14.000. Trombosit ini adalah sel yang bertanggung jawab terhadap pembekuan darah ya. Jadi kalau misalkan dia turun, nggak ada yang membekukan darah. Kalau misalkan ada perlukaan atau apa ya berdarah terus gitu ya. Jadi mengacu pada resiko perdarahan. Hipertermi datanya cuma 1. Ya, jadi mana data yang paling banyak? Resiko perdarahan. Ya. Nah. Oke, 5 ya. Jadi rumusnya kan 20 unit itu ada di dalam 20 ml NaCl yang dioplos ya. Ya enggak? 20 unit itu dioplos dalam 20 ml NaCl. Maka kalau misalnya dapatnya 5 unit per jam, maka yang dikasih juga 5 ml per jam. Karena di dalam 20 ml NaCl itu di dalamnya sudah dicampur 20 unit insulin. Begitu. Ya, jadi jawabannya adalah 5 ya. Oke, lanjut. Yuk, siapa yang mau menjawab? Silakan. Mbak Sarmina, silakan Mbak Sarmina. Ya, Bu. Seorang laki-laki berusia 56 No. tahun Ini dulu. Jadi kita baca pertanyaannya dulu. Kira-kira pertanyaannya perlu semua kita baca apa enggak gitu ya? Oh, siap, Bu. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan? Di sini dilakukan usia 56 tahun, dirawat di ruang paru dengan diagnosa medis PPOK. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data frekuensi pernapasan pasien 28 kali per menit, tampak retraksi dinding dada, batuk berdahak,
suara rohi di area paru. Pasien mengatakan tidak bisa tidur karena sesak. Ini Bu, membantu tidur dalam posisi Fowler. Membantu tidur dalam posisi Fowler. Oke, data-datanya banyak kan pada ini Bu, yang kepernapasan ya Bu ya. pernafasan ya. Suatu kudahat. Nah, data-datanya banyak di pernafasan. Terus terakhir ini pasien mengatakan tidak bisa tidur karena sesak. Ya, jadinya membantu tidur dalam posisi Fowler. Oke, terima kasih Mbak Sarmina. Sama-sama, Yuk Bu. lanjut. Mbak Dona, silakan. Ya, Bu. Apakah tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 48 tahun, seorang guru di pertambangan pasir, datang ke poliklinik mata dengan keluhan matanya berwarna merah dan terasa nyeri pada kedua mata, terutama ketika mata matanya digerakkan. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan adanya eritema pada kedua mata, penurunan ketajaman penglihatan, dan ditemukan adanya benda asing pada mata. Tindakan keperawatan yang dilakukan ini irigasi. Oke, lakukan irigasi ya. Oke, good Mbak Dona. Yuk lanjut. Siapa yang mau jawab nih hitung-hitungan? Siapa yang mau jawab hitung-hitungan? Kakak Vera mau jawab? Kakak Vera, hitung-hitungan. Coba ya, Bu. Ya, mangga. Berapa ampul yang diberikan pada satu kali injeksi? Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang rawat penyakit dalam dengan DHM. Pasien mendapatkan ranitidin dengan keterangan 25 mg per mili. Dalam satu ampul terdapat 2 mili. Pasien mendapatkan 3 kali 50 mili IV. Berapa ampul yang diberikan pada satu kali injeksi? 2 ampul ya, Bu? 2 ampul ya, Bu. Oke. Satu ampul. Oke. 1 mili ya, Bu. 1 ampul ya, Bu. 2 ampul ya. Karena ini keterangannya kan dapatnya 25 ranitidin keterangannya 25 mg per mililiter ya. Satu ampul itu ada 2 mililiter. Berarti ada berapa miligram ranitidin? 50. 50 mg. Ya toh? Nah, pasiennya dapat 3 kali 50. Berarti sekali memberikan ya cukup 1 ampul. 1 ampul ya, siap, Bu. Iya, oke, good. Kakak Vera. Lanjut ya, tindakan keperawatan. Siapa nih yang mau jawab? Kak Yeni, Kak Yeni. Kak Yeni, mangga silakan. Apakah tindakan keperawatan preoperatif yang tepat pada kasus tersebut? Seorang laki-laki 72 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan tidak bisa berkemih selama 36 jam. Disertai nyeri hebat seperti tertekan di area perut bawah. Hasil pengkajian distensi kandung kemih, pemeriksaan rektal touch, teraba pembesaran prostat. Hasil laboratorium ditemukan WBCS dalam urin. Pasien direncanakan untuk tindakan transurectal resection of prostate. Oke. Jawabannya naon? Memasang kateter ya, Bu? Masang kateter. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan kayak gini ya, tindakan keperawatan pre-op-nya apa ya? Cukup kita cari tahu dia mau dioperasi apa sih, gitu ya. Jadi sebenarnya cuma ini, TURP-nya ini loh, transurethral resection of prostate. Ini aja yang kita baca, ya. Jadi kita menghemat waktu dalam membaca vignette, ya. Nah, kunci jawaban memberikan edukasi manajemen nyeri post-op. Kenapa dilakukan
edukasi manajemen nyeri pada pos operasi. Pernah punya pasien postur? Pernah Bu, Pak. Nah, Karena pasti nyeri Bu kalau udah ada sumbatan atau darahnya mulai membeku lagi. iya, stol-selnya mulai ada, maka Sel-selnya ya. maka yang muncul adanya nyeri, ya. Nah, untuk bladder training nanti, pemasangan kateter, perlu pemasangan kateter? Tapi Nanti pada saat operasi nanti Saat iya, operasi. ya pas benar-benar mau dioperasinya ya, menyiapkan produk darah. Perlu sampai perdarahan besar? perlu Bisa pada jadi kali saat ya, Bu, ya. operasi itu persiapan Bisa jadi, operasi. tapi yang ditanyakan tindakan keperawatan ya. Mungkin yang dimaksud adalah keperawatan murni. Ya, tindakan keperawatan murni ya. Malam udah selamat ya Bu. Aku udah ngechat. Lalu kemudian inform consent. Kalau ini udah pasti ya, nggak hanya di kasus ini aja, semuanya harus inform consent ya. Tapi yang ditanya adalah tindakan keperawatan preoperatif yang tepat pada kasus ya. Jadi memberikan edukasi nyeri ya. Oke, next. Siapa yang mau jawab? Kak Lutfiana Sarah. Nah, mangga. Ya Bu, apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada kasus di atas? Seorang laki-laki berusia 63 tahun datang ke poligeriatri dengan mengeluh kesulitan bernafas sehingga tidak bisa tidur. Tanda-tanda vital, tekanan darahnya 130/90, nadinya 85 kali per menit, pernafasannya 27 kali per menit, suhunya 36. Bernafas menggunakan otot bantu pernafasan, nafas cepat dan dangkal, klien terlihat kurus dan konjungtiva anemis. Yang B ya Bu, Yang banyak datanya yang mana nih? pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif, Bu. 27 kali ya nggak? Otot bantu pernafasan, nafas cepat, dangkal ya. Yang B, oke, good. Yuk lanjut. Siapa nih? Pak Ahmad Raja, silakan Pak. Ya Bu, seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat, apakah pengkajian lebih lanjut pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang penyakit saraf dengan meningitis. Pasien memiliki riwayat TB paru sejak 3 tahun yang lalu dan pengobatan tidak tuntas. Hasil pengkajian didapatkan data kesadaran somnolen, tekanan darah 130/80 mmHg, frekuensi nadi 102 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Oke. Apa jawabannya? Jawabannya Bu, Ya, ini jelas-jelas pasiennya sudah terdiagnosa meningitis ya. pemeriksaan sputum Bu. Meningitis pakai apa untuk mendeteksi pemeriksaan atau pengkajian lebih lanjutnya? Pemeriksaan sputum, Bu. Kalau sputum kan udah 3 tahun yang lalu ya. Pengobatan tidak tuntas. Refleks Babinski ya Bu. Oke, untuk meningitis. Meningitis apa sih yang khas untuk meningitis? Pemeriksaan meningitis yang khas apa? Kaku kuduk. Ya, kaku kuduk. Kaku kuduk, Bu. Iya, kaku kuduk ya. Jadi pemeriksaan lanjutan terkait dengan syaraf, terkait dengan meningitis adalah kaku kuduk ya. Coba kita lihat. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Raja. Yuk lanjut pertanyaan selanjutnya. Mbak Ami Tandari, enggak? Siap, Bu. Seorang laki-laki dengan usia 40 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosa medis hemotoraks sehingga harus dipasang WSD atau water shield drainase. Berdasarkan hasil catatan observasi, semakin hari semakin berkurang jumlah produksi cairan yang ada di dalam botol WSD tersebut. Namun pada hari yang kelima, pasien mengeluh sesak dengan RR 32 kali per menit dan isi cairan dalam botol WSD sebanyak 50 cc. Apakah tindakan evaluasi yang harus dilakukan
perawat pada kasus tersebut. Apa yang dievaluasi? Apa yang dievaluasi? C, Bu. C. Ujung selang ya, Bu, C. Oke. Karakteristik selangnya ya, Bu. Posisi ujung selang ya, karena kan kemungkinan ini kalau lihat dari kasusnya kan RR-nya bukannya turun ya, malah naik ya. Dan isi cairan di dalam botol WSD sebanyak 50. Jadi kemungkinan memang nggak keluar ya. Apakah ujung selangnya ini bermasalah atau tidak ya, maka perlu dilakukan evaluasi ya. Oke, terima kasih Kakak Mitandari. Kita lanjut. Siapa nih yang belum nih? Mbak Atik Oktora Sulistiorini, mangga. Siap, Bu. Apakah tindakan yang tepat untuk membantu mengatasi masalahnya? Seorang laki-laki berusia 55 tahun mengeluh kakinya sering kesemutan. Klien memiliki riwayat penyakit DM. Hasil pengkajian terakhir didapatkan GDS 215 dan klien jarang melakukan aktivitas. Mengajarkan klien melakukan senam kaki secara teratur ya, Bu, yang A. Oke, yang A ya. Mbak Okto, coba kita lihat. Ini pasiennya emang jarang beraktivitas ya, dia bilang ya. Nah, khas banget kalau olahraga buat pasien DM itu ya, apalagi kakinya sering kesemutan. Kita melakukannya dengan senam kaki ya. Senam kaki itu kan membentuk lembaran kertas menjadi bola tuh ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya yang belum. Kak Ratna Widyaningsih. Silakan. Halo Kak Ratna. Ya, siap, Bu. Ya, silakan. Nomor 129. Seorang laki-laki berusia 60 tahun menderita luka bakar dulu. akibat bencana kebakaran di Pasar Salemba karena tersambar api mengenai seluruh muka, leher dan dada. Pasien mengeluh nyeri, panas dan sesak. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan RL 22 kali per menit, mukosa mulut kering, dan eritema pada ovaring. Manakah masalah keperawatan prioritas yang sesuai dengan kondisi di atas? Apa? A ya, Bu. A, Bu. Tidak efektif bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas sama pola nafas nih kalau pasien dengan luka bakar. Pola nafas, karena kemungkinan laringnya membengkak, ya enggak? Iya, Bu. Jadi emang nggak ada, bukan A, kurang tepat kalau A, kecuali kalau ada pilihan perubahan pola nafas ya, karena perubahan anatomi laring yang membengkak. Nah, itu bisa ya. Ada opsi lain? Kekurangan Nyeri. kekurangan. Itu karena mukosa mulut kering dan eritemia pada orofaring, Bu. Mukosa mulut kering, eritema. Eritema nih ini ya, menandakan adanya inflamasi pada orofaring ya. Resiko infeksi nggak, datanya sedikit ya. Nyeri datanya banyak nggak? Banyak ya. Oke, nyeri RR22 ya. RR22 bisa menandakan sesak, bisa menandakan nyeri juga ya. Panas tuh sensasi nyeri. Ya, panas itu sensasi nyeri ya. Oke, nyeri berarti ya karena datanya banyak. Coba kita lihat. Oke, nyeri ya.
Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mas Muhammad Noval, silakan, Mas Noval. Baik, Bu. Apakah pendidikan kesehatan yang perlu diberikan kepada pasien, seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di ruang internal dengan diagnosa medis asma? Pada pengkajian ditemukan saat ini kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Pada saat perawatan didapatkan data faktor penyebab timbulnya asma adalah karena alergi dan merokok sudah 10 tahun. Oh, gampang banget ini ya. Udah dikasih tahu alergennya apa? Berhenti merokok, menghindari alergi. Iya, Bu. Cek, Bu, cek. Oh ya, alergennya dikasih tahu nih, alergi. Timbul karena alergi dan merokok. Jadi asma itu memang kondisi alergi ya, teman-teman ya. Adapun alergennya beda-beda setiap pasien itu. Oke, C ya, sepakat semuanya ya. Oke, terima kasih Mas Noval. Yuk lanjut. Lutfiana Sarah, silakan. Ada Mbak Lutfiana Sarah? Ya, oke, Lutfiana Sarah mungkin lagi tindakan, kita pindah dulu deh ke Mbak Yeni Lating. Maaf ya Bu, di off cam ya Bu. Ya, silakan. Apakah prinsip yang harus pertama kali didiskusikan dengan pasien? Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan gula darah sewaktunya 300. Pasien mendapatkan terapi insulin. Perawat akan menjelaskan cara pemberian insulin suntik pada pasien. Pasien sebelumnya belum pernah mendapatkan terapi insulin. Pertama kali ya Bu. Iya, karena prinsip banget ini septik aseptik ya nggak? Iya. Oke, good. Kakak Yeni. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih, hitung-hitungan ini. Siapa yang mau hitung-hitungan? Husnul Haq. Ya, silakan Mas Husnul Haq. Pakai rumus Baxter ya. Rumus Baxter. Berapakah kebutuhan cairan dalam 24 jam pada kasus tersebut dengan menggunakan formula Baxter? Seorang laki-laki berusia 38 tahun diantar ke UGD oleh keluarganya dengan kondisi luka bakar. Berdasarkan hasil pengkajian, luas luka bakar 40%, tensinya 160, RR-nya 24, nadia 10, PP-nya 50. Untuk PP 50, 8.000 Bu ya? Iya, 8.000. Rumusnya adalah, ini angkanya gampang dia. Rumusnya adalah 4 kali berat badan dalam kilogram dikali luas persentase luka bakar. Yang 4 ini konstanta untuk dewasa ya. Jadi 4 kali 50 dikali 40%, hasilnya 8.000 ml. Oke, ini dalam 24 jam. Pemberiannya pada 8 jam pertama 50% dari 8.000 ya. Jadi 8 jam pertama dikasih 4.000, 16 jam kemudian dikasih sisanya 4.000. Begitu. Jadi total 24 jam ini 8.000 ya. Oke, terima kasih Mas Husnul. Yuk kita lanjut. Siapa nih yang belum ini ya? Jamila. Oh ya. Silakan Kakak Jamila. Ibu, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruangan melati RSX dengan diagnosa BPH atau malignant prostate hypertrophy. Dengan keluhan tidak bisa BAK, pada pengkajian yang dilakukan seorang perawat ditemukan data antara lain BAK tidak lancar atau menetes, merasa nyeri dan tidak puas saat kencing, tanda-tanda vital, RR 25 kali per menit, nadinya 90 kali
per menit, tensinya 130/80 mHg dan suhu 37,2 Celcius. Apakah masalahnya perubahan pola eliminasi ya, Bu ya? Ya, perubahan pola eliminasi. Datanya banyak banget ya. Tidak bisa Yang A ya, BAK. Bu. Ya, A. BAK tidak lancar, nyeri, tidak puas saat BAK. Oh, datanya banyak banget ya. Kalau inkontinensia urin itu hanya nggak bisa BAK, dia nggak nyeri, dia nggak merasa tidak puas saat BAK gitu ya. Jadi khas banget ini datanya banyak di perubahan pola eliminasi nyeri. Oke, good. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak Eti Rusmiati, silakan. Siap, Ibu. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke. Seorang usia 25 tahun dirawat di interna. Pasien mengeluh nyeri dan tidak tuntas saat berkemih sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, pasien tampak kesakitan, keringat dingin, gelisah. Hasil pemeriksaan palpasi terdapat penonjolan suprapubik. Tekanan darah 150/100, frekuensi nadi 90, frekuensi napas 24, dan suhu 37 derajat. Ada penonjolan. Oke, jadi apa yang cocok ini? Tindakan keperawatan mandiri kayaknya ditanya ya. Kompres hangat ya Bu ya, daerah suprapubik. Iya, kita lakukan kompres hangat pada daerah suprapubik ya. Karena untuk bisa mengatasi nyeri juga ya, bisa membuat relaksasi juga. Ya. Oke, ya betul ya. Mbak Eti, yuk lanjut silakan. Pertanyaan selanjutnya Kak Eni Nurfrianti, silakan Mbak Eni. Mbak Eni ada? Lagi di pasien kah? Oke, kalau nggak ada Kak Vera Mainake. Vera Mainake. Kan jadi menggabungkan dua nama ya. Vera Farida. Siap, Bu. Izin off-kan, Bu. Jaga sore, Bu. Oke, siap, Kak Vera. Seorang laki-laki apakah penyebab terjadinya masalah pasien tersebut? Seorang laki-laki 49 tahun sedang dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada. Pasien didiagnosa angina pectoris tak stabil atau UAP. Pada pengkajian ditemukan pasien mengeluh nyeri dada dan menjalar ke rahang kiri, punggung dan lengan kiri. Ini kan pasien uap ya. Apa penyebab uapnya apa nih? Kerusakan atau kematian ya, Bu izin. Hipoperfusi dulu dong. Hiperfusi jaringan miokard, Bu. Iya, kalau udah kematian mah udah nggak bisa reversibel lagi ya, kemungkinan udah gagal jantung ya. Berarti hipoperfusi ya. Oke, terima kasih Kakak Vera, Farida. Kita lanjut ke Francisca Mainake, silahkan. Halo, ada Kak Francisca? Siap, Bu. Ya, silakan. Saat perawat melakukan pemeriksaan jantung. Soalnya aja dulu, soalnya. Oh, siap. Ya. Manakah dari pilihan berikut yang menggambarkan suara murmur pada jantung? Nah, perlu dibaca vignetnya enggak kalau soalnya begini? Tidak perlu, Bu. Tidak perlu, buang-buang waktu. Lanjut aja, langsung cari jawaban. Apa tuh suara murmur? Suara murmur, suara tiupan desisan. Oke, tiupan desisan. Ya, bisa langsung dijawab ya. Enak banget kalau dapat pertanyaan kayak gini nih. Nggak usah baca vignet. Oke, terima kasih Kak Francisca. Yuk lanjut.
Sama-sama. Lanjut, siapa yang belum nih? Hana, Kak Hana, yuk silakan. Hana ada? Apalagi di pasien? Halo. Oke, kita pindah ke Irawati. Kakak Irawati, silakan. Siap, Ibu. 153. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di ruang bedah pos operasi laparotomi hari ketiga. Dari pemeriksaan tekanan darah 110/90, suhu 39 derajat Celcius, leukosit 13.000, frekuensi nadi 80 kali per menit, balutan operasi tampak darah dan pus. Izin Ibu, infeksi ya Bu E. Ya, oke. Wow, keren banget ini ya. Ya, betul Kakak Ira. Ya. Terima kasih Kakak Bu. Ira. Yuk kita lanjut. Sama-sama Bu. Hartiani ada? Siap, Bu. Oke, ada. Alhamdulillah. Yuk silakan nomor 156. Apakah tindakan kolaborasi yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 21 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis tipoid. Pasien mengeluh demam terutama sore hari, lemas, pusing, nyeri pada abdomen, mual, dan lidah terasa pahit sehingga setiap makan hanya menghabiskan 1/4 porsi. BAB 3 kali sehari dengan konsistensi encer. Hasil without titer O yaitu 1/320. Jawabannya berikan antiemetik ya Bu. Antiemetik. Lebih butuh mana? Antibiotik apa antiemetik? Berikan antibiotik ya, karena titer O-nya waduh 1/320 ya. Masih bagus sih dibandingkan 1/640. Tapi udah tinggi banget ini ya. 1/320 ya, jadi berikan antibiotik ya. Oke, terima kasih Kakak Hartiani. Yuk Kakak Hero. Ada? Iya, Bu. Ayo lanjut. Ada, Bu. 1. Apakah masalah keperawatan di atas, seorang pasien perempuan dengan usia 48 tahun dirawat di ruang penyakit paru dengan keluhan sesak napas, nyeri pada bagian dada kanan. Pasien juga merasakan mual, lemah, dan dianjurkan oleh dokter dilakukan pengambilan cairan rongga pleura. Tetapi pasien dan keluarga menolak dikarenakan pasien trauma akan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Ini Bu, pertukaran berarti kurang pengetahuan ya Bu? Iya betul, kurang pengetahuan. Nah, sebenarnya tinggal di fungsi aja ya, nggak sesek ya. Tapi pasiennya nggak mau karena tindakan sebelumnya ya. Jadi kemungkinan memang kurang pengetahuan, tidak dijelaskan dulu ya. Prosedurnya kayak gimana, atau tusuk aja mungkin ya. Jadi pasiennya merasa trauma ya. Jadi kurang pengetahuan. Oke, good ya. Kita lanjut. Siapa yang belum nih? Wah, Kak Ika Fitria, silakan. Kak Ika Fitria ada? Ada Bu. Ya, silakan 165. Ini apa tindakan tersebut? Seorang laki-laki usia 23 tahun dirawat di ruang perawatan bedah pos appendektomi hari ketiga. Pasien akan dilakukan perawatan luka. Perawat telah menyiapkan alat, menjelaskan prosedur, menjaga privasi, kemudian membuka balutan luka dan mengobservasi keadaan luka. Jawabannya tindakan selanjutnya membersihkan luka, Ibu. Bersihin luka, kan yang pertama yang dia lakukan itu jaga privasi, menjelaskan prosedur sudah, nyiapin alat sudah, menjelaskan prosedur, jaga privasi, terus buka balutan luka dan mengobservasi. Habis mengobservasi, kalau bersihkan luka mah ini udah siap semuanya.
Apa Memakai C-nya? sarung tangan steril. Iya, memakai sarung tangan steril, ya. Kalau bersihin luka mah udah siap Iya. semuanya, ya nggak? Iya. Oh, membuka set. Oh, sorry. Oh, membuka set Habis ganti habis perban. mengobservasi keadaan luka, baru buka set, terus kita masukin jumlah kasa yang dibutuhkan sesuai dengan hasil observasi ya, sebelum pakai sarung tangan, ya nggak? Kalau mandiri, ya. Tapi kan di sini diharapkannya teman-teman itu mandiri semua, nggak ada asisten gitu loh ya. Jadi buka set ganti verban terlebih dahulu, lalu kemudian memasukkan, oh nggak ada juga nih memasukkan alat-alat bahan habis pakai yang dibutuhkan ya, kasa berapa, lalu kemudian butuh salep apa enggak, masukin ke situ ya. Lalu menuangkan cairan ya setelah membuka set ganti verban. Habis itu apa? Memakai sarung tangan steril, baru membersihkan luka apa menekan area sekitar luka? Bu, unik banget. Oke ya. Oke, nanti alurnya diperdetail lagi ya. Karena ternyata sebelum buka sarung tangan steril ini harus mandiri, harus buka set steril, menuangkan cairan ya, lalu kemudian pakai sarung tangan ya. Menekan area sekitar luka serta membersihkan luka. Oke, terima kasih. Yuk selanjutnya yang belum siapa nih? Udah semua ya? Oke, udah semua. Oh, Mbak Dian belum, Mbak Dian. Ayo Mbak Dian. Manakah hasil yang paling menjadi perhatian perawat? Perawat melakukan pemeriksaan fisik pada seorang pasien perempuan dengan diagnosa DM tipe 2. Hasilnya antara lain glukosa darah puasa 120 mg per dl, suhu 38,5 Celcius, nadi 98, RR 22 kali per menit, tekanan darah 100/78. Arti ini gula darahnya baik-baik saja ya. Jadi apa dong yang paling perhatian? Suhu tubuh. Suhu tubuh, Bu, karena Suhu demam. tubuh, iya suhunya parah banget ya, 38,5. RR juga sebenarnya nggak normal ya, tapi kan masih inilah, masih ringan ya. Oke, suhu tubuh, ye, betul. Ya, lanjut, siapa yang mau double? Dipersilakan. Oh ini belum nih, Mbak Dwi. Mbak Dwi Oktaviani. Ya, siap Bu. Nah, silakan. Apakah pengkajian fisik lebih lanjut untuk kasus tersebut? Seorang perempuan usia 33 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis asma bronkial. Hasil pengkajian tanpa sesak, pernapasan cuping hidung, frekuensi napas 30 kali per menit, tensi 130/80, frekuensi nadi 96 kali per menit. Oh, yang tidak normal nih apa nih ya? Apa ya, Bu? Frekuensi napasnya 30. Iya, jadi perlu yang kita lanjutkan pengkajiannya ya. 30 tuh kayak gimana ya? Wheezing, ada wheezing kah? Ada ronki kah gitu. Makanya kita cek lanjutan adalah bunyi nafas. Ya, coba kita lihat. Nah, ya bunyi nafas ya. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke, Kak Eka Panca. Kak Eka Panca kayaknya belum deh ya. Ya, Kak Eka Panca belum ya? Ya, silakan. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan berusia 65 tahun dirawat di RS. Lin mengatakan sering mengalami sariawan sehingga tidak nafsu makan. Hasil pengkajian diperoleh data serostoma atau mulut kering
Gigi terlihat kotor dan terdapat stomatitis pada mukosa mulut lain berwarna merah. Tindakan keperawatan yang tepat. C. Bu, melakukan oral hygiene. Datanya banyak banget ya. Datanya banyak banget ya. Kita lakukan oral hygiene. Oke. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih.